Hikmah, apa kabar? Halo Rani, apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Iya, ketemunya malah di sini ya kita. Padahal janjian terus berapa kali mau Mm, ketemuan, ternyata ketemuannya malah di sini. Nanti giliran selanjutnya Oke. ada orang berikutnya yang kita kenal dengan sangat baik ya. Nanti mudah-mudahan dia jadi join untuk berikutnya, sesi berikutnya. Amin, Oke, amin. nah Hikmah, ini kan kita udah lama Mm, udah nggak ketemu ya. Terakhir ketemu itu mm. kira-kira berapa tahun yang lalu ya? Mungkin ada kali ya lebih 5 dari tahun ada nggak ya? ya kayaknya ada ya, udah 5 lama banget tahun ya. deh kayaknya. Udah lama Heeh, banget ya. banget. Iya. Jadi emang sorry ya, gue mungkin agak memaksa untuk lo masuk ya ke dalam konten gue. Sampai bingung, aduh ntar gue ngomong apa Rani? Soalnya gue juga sebenarnya bukan YouTuber, kan gue cuma YouTuber ala-ala. Jadi konten creator yang ketika lagi mood gue bikin, kalau enggak ya udah. Nah, ini kebetulan gue ingat ada lo, terus Video lo udah banyak kok itu viewersnya sama baru subscribernya. cerita belum seberapa, masih dikit banget. Nah sekarang gue pengen nanya-nanya nih, ini kan lagi pandemi, orang-orang lagi banyak melakukan hal-hal yang berbeda dari biasanya ya. Termasuk Iya. juga nih gitu, banyak kreativitas baru, banyak eksplorasi. Nah lo sendiri hal baru yang lagi lo kerjain sekarang, kan gue lihat ada tanaman ya, hobi mengoleksi tanaman ya. Em, Hobi ya bisa dibilang hobi baru sih ya. Hobi Tapi baru. sebenarnya nggak baru-baru juga, Ran. Hmm, Udah suka tanaman tuh kayak dari udah 4 lama sampai ya. 5 tahun yang lalu. Cuman sekarang Oh, karena lagi nggak ada kegiatan yang nggak bisa kemana-mana juga kan. Jadi ya udahlah ditambah itu koleksi tanaman. oh, jadi sebenarnya udah lumayan lama ya mengumpulkan Lumayan, atau lumayan. hobi mengoleksi tanaman nih. Mm. Oke. Nah, jadi gue pernah lihat juga sebenarnya rumahnya Hikmah ini unik ya. Lu desain sendiri ya? Kayak gue pernah lihat deh ada Enggak. di Kita pakai majalah. arsitek. Oh, pakai arsitek. Gue pikir lu sama reggae. Hmm. Kan ya? Oh, Enggak. oke oke. Nah, sekarang gue mau tanya nih tentang tanaman. Kan Mm-mm. banyak juga nih, sekarang lo bahkan punya Instagram yang khusus untuk mendisplay koleksi tanaman yang mungkin bisa dicari sama orang-orang dan dibeli ya. Nah, kan Iya, banyak banget tuh. Jadi manfaatnya juga bisa menciptakan ruang terbuka hijau gitu kan, terus membantu betul. fungsi, mempercantik lingkungan Betul. juga gitu. Terus abis itu juga bisa menjadi media belajar buat anak juga kan. Anak lo pasti bisa belajar sesuatu ya dari lo mengoleksi tanaman Bisa. kan. Oke. Nah sebenarnya kalau alasan utama lo apa? Kenapa lo akhirnya memutuskan untuk mengoleksi tanaman-tanaman itu? Awalnya karena pindah rumah ke rumah baru gitu, Hmm, pengen rumahnya tuh ada isinya lah biar lebih ya, homey. Jadi oke. kita mikir kebetulan rumah gue kecil ya Ran ya, kecil Hmm, banget gitu. Jadi nggak ada halaman yang cukup untuk taman gitu kan. hmm, Jadi berpikir untuk coba yuk biar nggak terlalu kosong dan ada hijau, kita apa namanya menanam tanaman indoor gitu. Jadi awalnya pohon atau tanaman pertama gue tuh adalah monstera. Gitu. Monstera. Karena itu cantik banget di dalam ruangan dan perawatannya juga gampang. Ya, Monstera. Banget. Monstera tuh kayak apa Gitu. sih? Apakah ada contohnya atau lo punya yang Ya gede banget oh gede banget Rani. ya? Ya Ada udah pasti. macam-macamnya sih, banyak macamnya. Yang awal tuh aku punyanya Monstera delicioso, itu yang daunnya Hmm. tuh besar, ada lubang-lubangnya gitu. Aku Oh, nggak bisa ngasih contoh nih soalnya di luar. apa? Ya, it's okay. Nanti juga akan ada beberapa tanaman yang lo akan kasih lihat ya. Tadi ada monstera Oke. itu, terus habis itu sebenarnya kalau buat lo sendiri selain ada nilai estetika ya pastinya dari tanaman yang lo koleksi itu, apa sih yang lo rasakan manfaat terbesar dari tanaman-tanaman itu? Menghilangkan stres. Oh, menghilangkan stres. Iya pas nyampe rumah ngeliat yang ijo-ijo tuh mata jadi seger gitu kan, Ya, jadi happy, jadi eh, apa konsentrasi, apalagi kalau belajar atau hmm, anak-anak kita lagi bekerja gitu kan di ya, dekat meja belajar atau meja kerja ada sesuatu yang hijau kan kita capek tuh mata ngeliatin laptop gitu ya. Pas benar-benar. ngeliat ke samping, ada yang hijau, seger mata langsung konsentrasi langsung meningkat. Oh, terus meningkat ya. Jadi bisa meredakan stres juga ya tanaman itu. Betul. Oke. Terus kan ada banyak orang yang sebenarnya pengen melihara tanaman, tapi sebagai pemula nih ya, sebenarnya tanaman apa sih yang perawatannya mudah menurut lo? Oke, kalau Mm-mm. yang mudah banget itu ada sirih gading namanya. Nih aku ada contohnya Oke, sebentar ya. ya. Eh,
Ini jenis sirih gading. Dia bisa menjuntai, bisa merambat. Ini tuh gampang banget, Rani. Dia bisa di media tanamnya tuh mau di tanah bisa, di air dia juga bisa hidup. Perawatan juga nggak susah, dan dia cepat banget tumbuhnya jadi menjuntai ke bawah atau dia bisa menjalar ke atas. Jadi itu Jadi termasuk. kalau pemula bisa tuh pakai sirih gading, atau yang kedua tahu lidah mertua nggak? Sansevieria. Nah, lidah Iya. mertua ada sih, tapi di luar. Itu juga gampang banget. Nggak perlu disiram, kayak seminggu sekali. Kalau misalkan orang malas nyiram gitu, seminggu sekali aja disiram, udah. Dia tetap tumbuh dengan bagusnya, meninggi dia ke atas. Oh, jadi hanya perlu disiram seminggu sekali aja tuh. Yang sirih gading Kalau juga. yang Sansevieria ya, Sansevieria, sirih oke. gading dia suka air. Oh, dia Dia bisa suka hidup di air. air, dia bisa hidup di tanah. Jadi Oh. beberapa jenis tanaman tuh kan banyak banget, Rani. Maintenance-nya tuh juga beda-beda. Media tanam yang dipakai pun berbeda-beda. Ada yang cocok sama satu media tanam yang misalkan sekam atau ada media campuran gitu. Ada yang nggak bisa nih, harus ada yang khusus media tanamnya gitu. Aku lagi banyak belajar di situ sih. Masih belajar banget untuk media tanam. Oh iya Gitu. iya iya. Berarti kalau lo belinya bener-bener dari bibit gitu ya, Hikmah? Nggak juga. Pernah beli dari bibit, terus numbuh. Ini kayak gini nih, Ran. Nih, aku punya. Ini namanya Alocasia Dragon Scale. Ini juga lagi hits banget nih sekarang. Ini tadinya tuh adanya di hutan Kalimantan, terus baru-baru ini dijadiin tanaman hias. Nah, ini aku beli satu daun. Aku beli online satu daun. Terus, dia udah mulai numbuh nih, Ran. Oh iya. Nah, dia tumbuh tunas baru untuk daun baru. Itu rasanya senang banget, Rani. Iya, bener-bener itu dari awal. Kayak, wah berhasil nih. Nah, senang banget gitu. Iya. Happy deh pokoknya. Oh, tapi proses tersulit dalam pemeliharaan tanaman tuh apa? Apa ya? Karena jenisnya beda-beda gitu kan. Aku nyoba dari yang nih kayak ada kayak Calathea nih. Ini Calathea orbifolia. Ini aku juga beli, tapi dia masih agak sakit karena nih Oh kuning-kuning ya. iya iya iya. Ini tuh bisa karena dia terlalu nyiramnya terlalu sering, atau dia juga kurang sinar matahari, atau memang media tanamnya tidak cocok. Nah, ini aku lagi belajar nih, media tanamnya cocok nggak nih? Aku mau coba dulu nih sebulan nih. Kira-kira penyakit kuningnya tuh nanti muncul lagi nggak di daun barunya sih gitu. Kalau nggak cocok berarti emang harus diganti media tanamnya. Oh, berarti penyakit tanaman itu sendiri juga berbeda-beda ya? Atau Beda-beda, hamanya beda-beda. Ada yang hamanya tuh nempel di daun, kayak kutu-kutu putih itu juga bisa. Terus ada hama belalang, hama ulat. Ada yang di media tanamnya nih, misalkan di tanahnya ditemuin cacing. ya, Sebenarnya cacing bagus kan ya, kalau kata sekolah dulu menggemburkan tanah gitu. Cuman ternyata cacing itu memakan nutrisi yang dibutuhin sama akar gitu. Jadi dia perkembangannya tidak maksimal. Nanti daunnya tumbuhnya kecil. Seharusnya misalnya bisa tumbuh lebih besar, ternyata tumbuhnya segitu-gitu aja. Itu ternyata pas dicek, dikorek-korek media tanamnya ternyata ada cacing atau ada kaki seribu. Ya aku juga pernah nemuin tuh kaki seribu banyak banget di pot tuh di media tanam. Jadi kalau kayak gitu cara tuh harus dibongkar, dicuci dulu akarnya, dibersihin sampai semua hamanya udah nggak ada, baru dipindahin lagi ke pot baru dengan media tanam yang baru. Gitu. Karena kalau nggak ketahuan, lama-lama busuk, mati tanamannya. iya, iya, iya. Berarti dari awal kita harus mendeteksi ya, kalau ada sesuatu yang terjadi dengan tanaman harus lakukan Itu tindakan. bisa gampang sih deteksinya, Ran, bisa Oh, dari daun. Kalau misalkan kayak ujungnya kering nih, misalkan ujung kering nih kayak gini kuning-kuning, itu kenapa ya? Harusnya normal kan nggak kayak gitu. iya, 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 iya. Jadi ada unsur yang ketidaknormalan itu yang harus dicari tahu. Oke. Berarti Susah-susah gampang, Koran. ya, ya. Dan tergantung jenis tanamannya sebetulnya kan. Jadi beda lagi gitu ya perawatannya, treatmentnya juga beda lagi. Perawatan. Pemakaian pot juga berbeda loh, Ran. Ini aku pakai terakota dengan pot plastik itu kelembapan media tanahnya itu tanamnya tuh beda.
Kalau pot terakota itu dia kalau disiram dia akan lebih lembab. Oh. Jadi jangan terlalu sering disiram karena masih lembab. Kalau orang salah tuh biasanya pot terakota keseringan disiram, lama-lama akarnya busuk. Sedangkan beda sama yang plastik. Kalau yang plastik kan permukaannya kan nggak lembab, jadi lebih aman sebenarnya. Yang punya lo tadi itu contoh yang terakota itu ya, Hikmah? Yang tadi lo kasih lihat ya, yang tadi yang baru dikasih lihat itu adalah terakota. Ini terakota. Oh, terakota. Gitu. Itu salah satu yang paling bagus kah gitu? Opsi yang paling bagus kah? Ada Sabia. Sabia. Tante Rani, halo Tante. Halo. Kita lagi ngobrolin tanaman loh. Kita lagi ngobrolin tanaman. Baru bangun. Baru bangun. Oh, tidur. Aduh, sayangnya. Loh. Ya, nggak apa-apa. Dia aduh, juga. Ya. Jadi, kan hobi lo ini, dengan banyak tanaman itu sebenarnya budget yang dialokasikan itu khusus nggak sih? Kalau ngomongin budget, awalnya ada budget khusus. Lama-kelamaan ngelihat kok lucu jadi over budget. Melebihi budget. Tapi kan sekarang kita nggak kemana-mana, jadi nggak perlu beli baju, beli sepatu gitu ya. Jadi udah belinya tanaman aja. Iya, benar. Jadi banyak. Sekarang total tanaman di rumah ada berapa? Ngomong-ngomong. Aduh, nggak ngitung sih, Ren. Tapi nggak sebanyak itu juga, nggak banyak banget. Cuman adalah beberapa. Oke. Tapi lu tuh bener-bener niat nggak sih kayak misalnya terus jadi bikin kebun mini atau kebun kecil terus diatur-atur gitu di halaman gitu nggak sih? Masalahnya halamannya nggak ada, jadi ngaturnya di dalam rumah, Rani. Jadi semua tanaman aku tuh indoor. Oh, jadi semuanya khusus indoor ya? Indoor, tapi sebenarnya ada sih kayak bagian yang mau ke arah kamar mandi itu agak terbuka sedikit. Nah, itu aku kasih rak sih di situ. Dia jadi kena sinarnya tuh di situ. Semi outdoor lah. Oh, semi outdoor. Oke. Berarti beda lagi nih ya. Tadi kan Hikmah bilang kalau misalnya tanaman ini disimpannya di dalam rumah. Terus berarti kalau mau beli yang khusus di luar itu beda lagi ya, jenis tanamannya akan berbeda dengan. Iya, ada beberapa jenis yang emang cocoknya di indoor atau di tempat teduh gitu. Kayak Calathea nih, Calathea itu sepemahaman aku ya. Dia kalau taruh di luar tuh jenis-jenis Calathea tuh ringkih. Jadi dia nggak bisa kena matahari langsung karena daunnya bisa kering, cepat kering dan dia menggulung. Jadi lebih baik kalaupun taruh di luar pun taruhnya di teras atau di bawah pohon yang teduh gitu. Jadi nggak bisa langsung kena matahari langsung tuh dia nggak bisa. Tapi ada juga kayak sirih gading gitu, dia bisa di indoor, bisa di outdoor, bisa di taman, bisa di dalam rumah gitu. Oke, dari semua tanaman itu ada yang dikonsumsi nggak? Misalnya buat obat atau buat minuman? Belum sih, belum pernah. Oh, oke. Nah, terus apa sih? Tapi ada, Rani. Apa tuh? Ada kan? Ada, kan pasti ada kan yang ada, tapi belum pernah mencoba aja. Belum pernah mencoba ya, oke. Terus kalau yang harus dilakukan dan jangan dilakukan sebaiknya dalam pemeliharaan tanaman nih, tips-tipsnya apa sih? Pertama, kalau emang pengen melihara tanaman, pilih dulu nih, mau jenis tanamannya mau apa nih, kira-kira mau ditaruhnya di mana, di indoor kah, apa di outdoor kah, harus tahu karakteristik dari si tanaman tersebut tuh seperti apa, apakah dia bisa kena matahari langsung, apakah memang harus di tempat teduh. Terus kedua, penyiraman tuh juga harus diperhatikan ya, apalagi kalau tanaman indoor itu kan nggak kena cahaya matahari langsung, jadi caranya itu bisa dicek di media tanam. Masukin aja seruas jari ini nih, segini, masukin ke tanahnya, ke media tanamnya untuk ngecek apakah masih lembab atau sudah kering. Kalau sudah kering berarti itu ready untuk disiram. Nah, pengaturan cahaya juga kalau memiliki tanaman indoor, pengaturan cahaya tuh cahaya matahari itu tetap dibutuhkan oleh tanaman kan, oleh semua tanaman untuk fotosintesisnya, pertumbuhannya mereka lah. Jadi sebisa mungkin seminggu sekali minimal dikeluarin ke ruangan yang ada pencahayaannya gitu. Tapi
Tapi balik lagi ke jenis tanaman yang dipelihara ya. Kalau kayak Calathea dan sejenis beberapa jenis lainnya tuh nggak bisa langsung kena matahari, jadi ditaruh aja di teras, jadi angin-anginin, kena sinar gitu. Itu sih Rani. Ya. Nah itu yang di sebelah lo itu ada tanaman juga ya? Itu kayaknya penempatan tanaman ya, ada kaca itu, bukan ya? Oh, ini bukan. Oh, bukan. Ini cuman, itu jendela. Jendela, gue pikir Jendela Rani. ada tanaman. Oke. Dijemur gitu tanamannya. Oh, bukan. Oke. Terus sebenarnya kalau tanaman itu range harganya sekitar kisaran berapa sih yang dari affordable sampai yang lumayan mahal? Kalau sekarang tuh kan jujur ya lagi hits ya tanaman hias tuh, jadi harganya banyak banget tuh melambung tinggi dari beli di pinggir jalan sampai beli di toko yang bagus tuh harganya tuh katanya bisa bilang 300 kali lipat naik ketika pandemi ini. Jadi sekarang yang tadinya mungkin bisa beli 5.000 sekarang bisa jadi 30.000 gitu. Tapi banyak juga nih yang puluhan juta tuh banyak. Tanaman-tanaman langka yang buat kolektor-kolektor gitu. Sekarang sih range harga untuk tanaman yang aku punya ya masih di ratusan sih. Belum sampai juta. Dan nanti ya satu saat kalau udah, ini kan udah makin banyak nih ya tanamannya. Kalau di total semuanya jutaan sebenarnya. Kalau di total kalau tanaman beli online tuh sebenarnya relatif aman nggak sih? Nah, untuk tanaman beli online tergantung online shopnya. Ya. Dia benar nggak packingnya? Karena yang paling penting tuh packing. Cara dia packingin tanamannya tuh apakah aman apa enggak. Kedua sama foto. Foto yang tertera di tokonya tuh sesuai nggak sih sama yang datang? Karena pernah sih aku beli dulu di salah satu marketplace, foto yang dijual tuh beda sama barang yang datang gitu. Walaupun memang harganya murah gitu, cuman agak-agak kecewa sih. Jadi dipastikan aja foto yang di-upload yang dijual sesuai sama yang dikirim. Ya dipastikan dulu dan mungkin dilihat juga ya review dari customer yang pernah belinya ya. Oke. Terus tanaman yang paling lo suka, favorit lo itu apa sih? 3 favorit deh. 3? Atau 2? Jangan banyak banget ya yang lo sukain tanaman ya. Aku sekarang lagi suka nih Gloriosum. Gloriosum tuh termasuk philodendron. Itu potnya dia daunnya ya? Ini pakai pot. Ini dia namanya Gloriosum. Dia daunnya velvet gitu, Rani. Oh iya benar. Lucu, jadi kayak budru. Ini aku lagi suka sama dia, sama ini si Orbifolia ini aku suka banget. Karena dia kalau udah rimbun dia makin besar, makin bagus. Jadi dia bisa tumbuh besar banget ya? Oke. Ya, kayak gitu. Iya. Rani suka tanaman nggak? Tanaman sebenarnya suka. Tapi beberapa kali sempat sih beli online juga gitu. Cuma beberapa kali sih mungkin 2 kali lah ya. 2 kali terus kayaknya salah perawatan. Jadi akhirnya dua-duanya itu metong. Jadi kayaknya lagi berpikir pengen menanam yang gampang-gampang aja. Makanya tadi gue minta tips juga. Oke. Kalau tanaman hias kan kayaknya pemeliharaannya mungkin lebih mudah daripada tanaman-tanaman gitu ya. Pernah waktu itu apa ya? Sebenarnya di sini lebih banyak hijau-hijau sih nggak. Dulu pernah nyobain bunga cuma karena dia harusnya di udara dingin, akhirnya mati juga bunganya gitu. Oke. Aku belum pernah sih melihara bunga. Paling ya itu tanaman hijau aja. Tanaman hijau ya. Iya sih, tapi kalau yang tadi bisa indoor itu kayaknya bagus deh. Jadi mungkin lain kali mau coba juga untuk cobain Rani, tidak boleh putus asa Rani. Iya benar. Masalahnya karena pengetahuan gue tentang tanaman itu tidak terlalu banyak ya, masih sedikit, terus sok-sokan mau yang susah. Akhirnya begitu dipelihara terasa udah dikasih pupuk gitu. Nah, jadi ngomongin pupuk ya, sebenarnya kalau pupuk itu atau misalnya kayak ada yang kayak
apa ya namanya, disemprot gitu, kayak semprotan hama ya, gitu. Itu gue lupa ya namanya apa gitu. Pokoknya dari toko bunganya itu seperti kasih gitu. Nah, ada nggak sih merek-merek tertentu yang sebetulnya bagus untuk bisa membantu pertumbuhan si tanaman itu sendiri? Oke. Kalau dari aku dan beberapa teman-teman aku sih nyobain Hormax. Hormat. Jadi kayak itu hormon untuk membantu pertumbuhan si tanaman hias kita gitu. Jadi biar cepet tumbuh, tunas baru, daun baru, dan penguatan akar. Sama kita selalu ngasih vitamin B1. Itu bagus sih, Ran. Bisa seminggu sekali dikasih, itu kayak disemprotin aja gitu. Kayak lagi nyiram, di spray ke daun dan ke media tanamnya, itu bagus sih B1 itu. Jadi seminggu sekali ya, paling nggak ya kalau misalnya mau memberikan. Terus itu vitamin juga ya? Vitamin tadi B. Itu yang B1 vitamin. Ya. Kalau Hormax bisa sebulan 2 kali lah dikasih. Oke. Iya, sebenarnya kan ya banyak tanaman tadi juga banyak manfaatnya ya. Jadi meningkatkan tadi yang lo bilang, jadi meredakan stres, terus ya kualitas kesehatan, jadi pendingin alami. Jadi sejuk, lebih sejuk gitu kan. Nambah oksigen. Benar, ya. Makanya pengen Menyaring udara, benar, ya. Jadi filter. Makanya tanya-tanya juga. Terus kan ternyata nggak terlalu sulit ya untuk tanaman hias yang bisa di indoor tadi terutama ya. Jadi mungkin ide juga bisa menjadi ide untuk gue dan mungkin ya teman-teman yang lain yang lagi banyak banget soalnya sekarang yang bukan banyak banget ya, cuma kayaknya kalau lihat di sosial media ada beberapa orang yang lagi mempunyai misi untuk memperbanyak tanaman atau mempercantik tanamannya gitu. Jadi kayak seneng gitu ngelihatnya. Iya, karena kan sekarang orang nggak ngapa-ngapain nih di rumah aja, pingin ngelihat rumahnya rapih, cantik gitu kan, beberes rumah. Jadi, tanaman lucu nih taruh di pojokan sini, beberes taman gitu. Jadi kayaknya emang lagi pada suka nanam. Iya, betul-betul. Itu sisi positifnya ya dari situasi seperti ini sekarang ya. Terus kalau lo ini ada tanaman yang masih lo cari lagi nggak yang belum dapet nih? Pengen, banyak. Banyak ya? Salah satunya apa tuh? Aku pengen banget punya Plomani. Plomani. Oh, kenapa pengen itu itu? sejenis itu sejenis philodendron juga, cuman dia kayak gini tapi dia guratannya tuh lebih dia kayak gini tapi guratannya lebih menyala gitu loh. Oh, lebih terang banget deh. Oh, gitu. Terus daunnya bisa bentuknya heart shape gitu, bisa besar banget. Itu tadi namanya Plomani itu ya. Jadi lo belum punya itu sekarang? Belum, harganya masih mahal, Rani. Oh, masih mahal. Oh, gitu. Emang kalau tanaman itu dia rate-nya naik turun ya? Kayak elektron. Iya, tapi sekarang lagi naik banget sih. Sekarang lagi naik, parah, naik banget. Gitu. Terus tanaman yang paling diincar sama orang itu apa sih tanaman hias sekarang ini? Banyak sekarang lagi suka sama keladi. Keladi. Aku nggak punya lagi di sini. Ada keladi merah, white Christmas, keladi baret, keladi wayang. Nggak ada contohnya, cuman dia jenis keladi itu banyak banget. Ibu-ibu tuh suka sama apa? Kemarin kan sempat aglonema ya. Aglonema, iya benar-benar. Sekarang tuh banyak orang juga nyari keladi. Karena emang warnanya bagus-bagus sih coraknya. Oh, ya saya pernah dengar juga deh dan pernah lihat juga di sosial media. Oke, terus ada nggak aspek yang paling harus diperhatikan sebelum kita membeli tanaman? Oke, pertama sesuaiin budget sih. Ya, pasti. Sesuaikan budget Anda dalam memilih tanaman gitu. Ya. Terus harus yakin kalau bisa ngerawatnya. Karena kalau orangnya kayak nggak yakin, tanamannya tuh jadi nggak yakin juga untuk hidup gitu. Jadi harus jadi sebagai owner, sebagai mamah tanaman harus yakin bisa nih ngerawat tanaman ini nih gitu. Bismillah gitu yakin. Iya. Berarti harus ada bondingnya juga ya. Dan itu 3 komitmen ya Rani ya. Dia kan makhluk hidup ya. Benar, kita harus berkomitmen gitu untuk merawat mereka karena mereka adalah makhluk hidup gitu. Jangan lagi lucu cuman seminggu nih lucu nih bagus, pas udah jelek dibuang. Ya harus komitmen juga gitu. Iya, jadi paling penting itu ya sebenarnya komitmen ya.
Jadi kita kalau mau masuk tanaman dan harus ada kadang-kadang kan ada orang yang sampai ngajak ngomong tanaman ya gitu, kayak ada bonding. Iya, Ya. katanya sih gitu ya, tapi gue sih enggak. Katanya katanya bisa, ayo kamu tumbuh dong daun baru, ada yang dielus-elus daunnya, didengerin musik klasik, biar pertumbuhannya lebih maksimal. Cuman gue enggak sih. Belum pernah mencoba itu ya, ada berbicara. Oke. Ya mungkin lain kali bisa dicoba supaya bondingnya lebih dekat lagi sama tanaman. Mungkin bisa. Oke. Ya, terus apakah ada tips lain sebelum kita menyelesaikan sesi kali ini? Ada nggak? Apa ya? Ya itu pokoknya jangan menyerah deh. Sekali mencoba tanamannya mati, nggak boleh menyerah. Karena pas mungkin gini, ada satu orang yang nggak cocok untuk melihara jenis tertentu gitu. Tapi pas dia nyoba di jenis yang lain, dengan perawatan yang berbeda, treatment yang berbeda, cocok. Ternyata tumbuh daun tunas tuh seneng banget loh, Ran. Perasaannya tuh kayak happy banget. Iya, benar sih. Jadi Jangan pernah menyerah untuk belajar menanam. Iya, betul. Ya, saya kalau udah kelihatan gitu bertumbuh tuh ikutan seneng emang. Itu pernah merasakan, terus gue di PHP-in, ternyata dia mati beberapa hari kemudian. Terus lo nyerah? Nyerah sih enggak. Gue mau cari tanaman belum nemuin yang pas aja gitu ya. Belum nemuin lagi jenis yang pas nih, mana nih yang bisa sesuai. Iya, makanya mau cari yang lebih gampang untuk gue gitu kan. Jadi perawatannya juga tidak terlalu banyak menuntut harus gimana banget yang kompleks gitu loh. Ini jangka panjang kalau kaitannya dengan tanaman, apakah mau membuka? Sekarang udah punya Instagram jadi Instagram. Udah, ya. Dong main-main. Kalau ada yang mau cari-cari tanaman hias, bisa mampir. Oke, nah itu berarti tanamannya langsung dari lo ya, yang nanti akan diberikan ke orang yang berminat untuk merawat tanaman itu. Iya. Kita ada yang ready stock, cuman kalau misalkan kita nggak ready, misalkan dia pengen jenis tertentu yang kita lagi nggak ada nih saat itu, kita bisa cariin kok. Oh iya. Oke, nanti ditulis deh IG-nya akan gue masukkan di kolom deskripsi aja kalau yang mau cari-cari tanaman, siapa tahu gitu ya. Iya. Terus nanti ini mau apa rencananya? Ini kan udah ada kayak Instagram khusus untuk tanaman. Kalau yang berminat tanaman bisa beli. Apakah nanti mau berkebun? Terus menanam sayur? Nanti punya nursery sendiri ya? Organik ya? Nursery sendiri? Iya. Menarik. Pengen punya nursery sendiri. Jadi kita pingin beli dari bibit, terus kita tanam, kita banyakin. Pinginnya sih kayak gitu. Tapi sekarang kan belum ada lahannya ya, belum juga ada ilmunya masih cetek nih Ran untuk jadi petani tanaman hias. Jadi masih harus banyak belajar dulu. Sementara sih kita masih belum ya, tapi mungkin kedepannya pengen sih punya nursery sendiri. Amin. Ya, amin. Berarti di Indonesia ini sebenarnya orang kesadaran terhadap lingkungannya udah mulai tumbuh ya, apalagi semenjak pandemi ini kayaknya banyak yang melihara tanaman. Jadi gimana nih prospek tanaman? Kayaknya bagus ya. Sejauh ini. Sejauh ini ya, tapi nggak tahu setelah pandemi semoga sih masih tetap ya sama gitu, jangan cuma karena lagi tren aja terus nanti kan biasa gitu ya tren sementara. Iya, karena kan manfaatnya bagus ya dan banyak banget kan. Jadi kayaknya kalau harusnya diteruskan terus ya, mau pandemi dan enggak sih sebenarnya harus. Iya. Kalau di teman atau keluarga banyak ya komunitas yang suka sama tanaman juga ya di komunitas atau lingkungan lo ya? Ada, iya beberapa teman. Ini aku joinan sama teman aku sih sebenarnya. Kita bertiga, tiga-tiganya suka sama tanaman, terus berpikir kayak, yuk kita coba bisnis tanaman. Ya udah, akhirnya kita coba. Bismillah. Oh iya. Wah keren. Nih kebiasaan yang bagus ya, yang harus ditiru, memelihara tanaman tadi supaya menyaring udara budidayakan tanaman, benar. Betul. Nah sekarang berarti kesibukannya selain tanaman masih WFH aja ya ini? Masih WFH. Masih ngurus anak juga di rumah, soalnya kan masih belajar online from home. Iya, betul. Oke, nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lagi. Setelah sekian lama ketemunya di sini lagi.
Padahal dia dari kapan tahu nggak pernah bisa ketemu kamu karena waktu Oh, itu kan ribet habis banget itu ya. corona lagi ya, udah Iya, deh. terus udah corona, jadi makin Nggak pernah susah ketemu ketemu. lagi. Iya, tapi senang sih bisa dapat informasi tentang tanaman dari Hikmah ya. Kang Farhan. Dan ini juga buat orang-orang yang membutuhkan informasi tentang tanaman kan juga bisa nanti ya. Kalau mau tanya-tanya, nanti bisa Boleh. di Instagramnya, bisa lihat-lihat juga ya di daily plan Boleh. ya. Dailyplans.id. Tuh Oke, kan jadi promosi. pasti nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan kebiasaan bagus. Ya kan membudidayakan kebiasaan bagus. Udah ya kan Apa tanaman. dipromosikan? Iya. Oke deh Hikmah, nanti kita ngobrol-ngobrol Iya. lagi kapan-kapan. Apa namanya? Terima kasih loh waktunya udah mau berbagi. Terima kasih juga Rani udah diajak ngobrol. Ya, nanti mudah-mudahan kalau pandeminya segera berlalu kita bisa ketemuan ya. Ya, amin, amin. Terus makan potato itu, masih inget gak sih? Terakhir di kantor gue makan Iya. Wendy's ya. Lu sebut merek. Ayo. Iya, potato itu. Pokoknya yang enak banget itu. Aduh, enak deh. Enak deh pokoknya. Ya, jadi nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ketemuan secara langsung ya. Oke. Ya. Sekarang lo di mana sih tinggalnya, by the way? Kenapa? Tinggalnya sekarang di area mana sih? Jagakarsa. Oh, Jagakarsa. Ya. Rani di mana sih sekarang? Gue tuh sekarang di area Pondok Gede. Oh, oke. Jauh lumayan kan? Ya. Tapi gue sering sih sebenarnya area-area ke selatan karena kan memang banyak Oh iya. tinggal. Oh, ya udah lah, boleh lah kapan gitu. Selatan iya. Nanti kapan-kapan deh main kalau udah. Kabarin kalau di selatan ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih banyak Rani udah diajak ngobrol. Oke. Sehat-sehat selalu. Ya, insya Allah sehat-sehat juga ya buat semuanya. Iya, Rani juga. Dadah. Thank you. Dadah.